Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Patung Ganesha yang berada di sekitar bibir kawah Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo hilang. Pihak kepolisian maupun pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih menyelidiki hilangnya patung di pura pemujaan itu. Dua polisi dibantu warga menyelidiki hilangnya patung Ganesha di bibir kawah Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Mereka juga melakukan olah TKP untuk menyelidiki sebab pasti hilangnya patung di pura pemujaan itu. Hilangnya patung diketahui seorang pemandu wisata saat menemani wisatawan mendaki kawah Bromo. Kejadian itu dilaporkan ke Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, dilanjutkan ke Mapolsek Sukapura. Bagi warga suku Tengger yang mayoritas beragama Hindu, keberadaan patung Dewa Ilmu Pengetahuan itu dianggap penting dan sakral. Patung Ganesha berukuran 50 cm dengan tinggi 60 cm itu dibuat tahun 2010 pasca erupsi besar Gunung Bromo. Pihak terkait serta Kepala Desa Ngadisari sekaligus pendeta umat Hindu Tengger tak mau berspekulasi, meski ada dugaan jika hilangnya karena dirusak oknum wisatawan. Ya memang tidak ada, berarti kita anggap hilang. Cuma hilangnya itu diambil, kita tidak tahu, bisa juga terjadi ketidaksengajaan gitu ya? Ketidaksengajaan atau ketidaktahuan wisatawan. Salah satu wisatawan mungkin selfie di situ, ya, naik di papan sesaji itu, tempat sesaji, dan mungkin patung Ganesha itu kesenggol, akhirnya jatuh ke kawah. Jadi kita tetap positive thinking saja, dan sambil kita cari jalan keluarnya, kita koordinasi dengan berbagai pihak terkait, ya. Kita punya lembaga adat, punya lembaga agama, termasuk nanti dari pihak kepolisian. Kita dapat laporan dari Kepala Resort yaitu Pak Ari, ya, bahwa ada arca patung Ganesha yang telah hilang. Saya bersama dengan teman-teman, ya, melakukan olah TKP di bibir kawah Bromo dan memang telah mendapati arca patung Ganesha tersebut tidak ada. Dan untuk masalah penyebabnya, apakah patung tersebut hilang atau mungkin jatuh atau apa, kita masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Balai TNBTS berharap setiap wisatawan, pelaku wisata maupun warga tetap menjaga kelestarian alam serta budaya Gunung Bromo agar tetap mempesona dan terus menjadi aset wisata berharga bagi Indonesia maupun dunia. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, bangkai ikan paus yang terdampar di pantai Kejawan Tambak, Surabaya dievakuasi oleh Pemprov Jatim. Mamalia laut ini akan diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Rencananya tulang bangkai paus ini akan direkonstruksi untuk wisata edukasi. Setelah ditemukan terdampar dan mati di pantai Kejawan Tambak Keputih, Surabaya Sabtu lalu, mamalia laut ini dievakuasi oleh petugas gabungan dari FKH UNER, BKSDA, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Evakuasi bangkai ikan paus sepanjang 12 meter ini dilakukan di kawasan Kenjeran Park, Surabaya, Kamis siang. Dibutuhkan alat berat untuk proses evakuasi ke dalam truk. Organ dalam paus berjenis kelamin betina diambil untuk diautopsi oleh Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR. Dari hasil autopsi ini akan diketahui penyebab paus terdampar dan mati. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bangkai paus jenis Bridus whale akan dikubur dan tulang belulangnya akan direkonstruksi kembali sebagai wisata edukasi di Jatim Park 2. Dan kami bersyukur bahwa dari tim BPSDA, ya, terus mengkoordinasikan, dan dari Jatim Park 2 ini akan disiapkan untuk melengkapi museum Jatim Park 2, tetapi ini harus dimakamkan dulu. Jadi kira-kira setahun atau 1,5 tahun baru kemudian akan dibongkar, dilakukan rekonstruksi tulangnya kembali untuk bisa dijadikan bagian dari kelengkapan wisata edukasi di Jatim Park 2.
bangkai ikan paus yang diketahui pertama kali oleh nelayan di kawasan Keputih Surabaya diduga mamalia terbesar di dunia ini migrasi dari Australia dan terdampar di kawasan Pantai Kejawan, Tambak, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, naiknya harga telur ayam di pasaran tidak serta-merta membawa berkah bagi peternak ayam petelur. Sebagian peternak di Jember malah kelimpungan sebab mahalnya harga telur yang dipicu naiknya harga pakan ternak justru berdampak pada merosotnya penjualan. Bahkan peternak membagikan telur kepada warga karena tidak laku dan rawan membusuk. Mahalnya harga telur ternyata tidak hanya dikeluhkan oleh pembeli tetapi juga membawa dampak kurang menguntungkan bagi sebagian peternak ayam petelur di Jember. Bahkan peternak terpaksa membagi-bagikan telurnya secara gratis kepada warga sekitar karena tidak laku dan rawan rusak atau membusuk. Salah satunya dirasakan oleh Nurdiana, peternak asal desa Biting, Kecamatan Arjasa. Meroketnya harga telur dalam beberapa hari terakhir membuat permintaannya merosot hingga 25% dari normalnya sekitar 200 kg per hari. Akibatnya sebagian telur ayam tidak terserap oleh pasar padahal produksi telur relatif stabil. Ya susah juga, soalnya kan kita kalau mamanya pedagang biasanya banyak yang datang, itu banyak yang libur, nggak berani ambil Bu, karena pasar lesu gitu katanya. Ya sini ya diem akhirnya kan, kalau di tandon takutnya busuk. Jadi saya kemas, kadang dikasihkan tetangga atau dikasihkan gitu aja. Apa Bu penyebab terjadi kemahalan itu? Nggak tahu juga. Yang saya pikir mungkin karena pakan. Pakan itu kan naik terus. Cuman nggak ngerti kan, tiap ngambil kintalan kan. Jadi harganya itu nggak tahu saya harus bayar sekian. Kondisi ini tentu membuat peternak yang kelimpungan sebab harga pakan ayam seperti konsentrat dan jagung terus melambung tinggi. Di Jember harga telur di tingkat peternak mencapai Rp28.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen tembus Rp32.000 per kilogram. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya truk pengangkut sapi menabrak sejumlah pemotor menyebabkan 3 orang tewas hingga polisi menetapkan 2 tersangka pembunuhan remaja putri yang mayatnya ditemukan di bekas gudang peluru. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Satreskrim Polres Jember mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan terkubur setengah badan di areal pekarangan warga di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Pelaku pembuangan bayi itu ternyata adalah ibu kandungnya berinisial Y. Kepada polisi, Y mengaku nekat membuang dan mengubur bayi yang baru dilahirkannya lantaran ingin menutupi aib. Sebab ia baru menikah 5 bulan, namun ternyata sudah melahirkan bayi. Warga desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi gempar usai lelaki berinisial BY, 47 tahun, menganiaya istri dan anak tirinya dengan senjata tajam. Setelah itu, pelaku mencoba bunuh diri. Namun, warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu kemarahan pelaku, sebab istrinya tidak mau rujuk dan tetap meminta cerai. Amarah pelaku kian memuncak karena sang anak tiri juga bersikap acuh terhadapnya, hingga BY berusaha menyerangnya dengan senjata tajam. Akibat peristiwa itu, istri dan anak tiri pelaku terluka, sedangkan tersangka langsung dibawa ke IGD rumah sakit terdekat.
Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan remaja putri berinisial ND 14 tahun warga Bulak Banteng Surabaya. 2 tersangka itu berinisial Y dan R. Y merupakan mantan kekasih korban, sedangkan R adalah teman Y yang membantu pembunuhan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan polisi, otak dan eksekutor pembunuhan adalah R yang mengaku cemburu karena korban memiliki kekasih baru. Selain itu, pelaku juga ingin memiliki ponsel baru milik korban. ND, siswa salah satu SMP negeri di Surabaya, hilang dari rumah sejak 3 pekan. Sebelum jasadnya ditemukan warga di bangunan cagar budaya bekas gudang peluru di kawasan Gedung Cowek, Surabaya. Saat ditemukan, jasad ND sudah membusuk dengan sejumlah luka di badannya. Kecelakaan maut melibatkan truk bermuatan sapi dengan sejumlah pengendara sepeda motor terjadi di Desa Klemuk, Kecamatan Songgoriti, Kota Batu. Akibat kejadian itu 3 orang tewas, masing-masing Kuswantoro, pengendara motor serta pasangan suami istri Sunarianto dan Siti Muyasaro. Sedangkan pengemudi dan kernet truk mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan sapi melaju kencang di jalan menurun Desa Klemuk. Diduga rem truk blong sehingga menabrak 3 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah beberapa lama tidak menunjukkan aktivitas vulkanik serius, Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 meter. Peristiwa itu terekam kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Material vulkanik gunung api meluncur ke arah Besuk Kobokan, bahkan letusan mengakibatkan terbentuknya kolom abu. Hasil pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pada Sabtu 13 Mei, Semeru mengalami 26 kali letusan, 2 kali awan panas guguran, dan 1 kali gempa vulkanik. Saat ini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. KRI Kapak dan KRI Panah siap menambah kekuatan tempur TNI AL. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.